Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Walaupun anak-anak harus ada di rumah masing-masing, tetapi harus tetap bersukacita. Kita bersyukur jika sampai detik ini penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Tuhan memimpin kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mengawali semester ini kita mau bersama-sama belajar tentang Allah hadir dalam alam semesta. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, alam yang hari ini kita bisa lihat beserta dengan isinya itu tidak dengan sendirinya ada, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Nah, ada urutan penciptaan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Urutan penciptaan ini tidak boleh salah urutannya, harus benar, dan kalau bisa anak-anak harus hafalkan itu supaya menjadi bekal kita ketika nanti ada yang tanya tentang urutan penciptaan, kita sudah tahu. Sebelum Tuhan menciptakan semuanya, di bumi ini tidak ada apa-apanya, kosong, gelap, dan tidak berbentuk. Tentu kalau kita membayangkan itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, karena nggak ada apa-apanya di bumi ini. Nah, kita coba mau lihat urutan-urutan penciptaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan terang. Yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau yang disebut dengan langit. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan binatang yang hidup di udara. Pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia. Binatang-binatang dan yang lainnya diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Yang membedakan adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, itu tidak sama dengan menciptakan benda-benda yang lainnya. Nah, anak-anak, apa yang membedakan itu? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu tidak bilang jadilah manusia kemudian manusia jadi, tidak. Tetapi Tuhan itu membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Tuhan mengambil debu tanah, kemudian Tuhan membentuk manusia itu. Ketika manusia itu sudah berbentuk, Tuhan menghembuskan nafasnya. Dan kemudian manusia itu bisa hidup. Yang memberikan semuanya adalah Tuhan. Nah, anak-anak, apa artinya ini? Ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya, tentu juga ada bedanya dengan yang lainnya. Apa yang membedakan? Manusia diberikan sifat-sifat Allah. Ada kasih, ada kesucian, dan juga ada akal budi. Kalau ciptaan yang lain tidak ada itu, hanya manusia yang punya itu. Nah, dengan sifat-sifat yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan ingin manusia itu melakukan sesuatu yang baik, dan diharapkan manusia dapat melakukan perintah Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan setelah manusia itu kemudian sudah diciptakan, sudah dibentuk oleh Tuhan. Kemudian pada hari yang ketujuh beristirahat, dan pada waktu itulah Tuhan memberkati ciptaannya. Pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti menciptakan. Tidak ada lagi yang diciptakan. Tetapi pada hari itu Tuhan memberkati semua ciptaannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28, nanti anak-anak bisa baca di sana ya, menggambarkan bahwa Tuhan memerintahkan supaya manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak.
karena ada tugas yang harus dikerjakan oleh manusia. Nah, anak-anak, tentang bagaimana nanti peran manusia kita akan belajar di pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, kita mau coba lihat segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan dalam alam semesta ini ada fungsinya masing-masing. Contohnya, kalau ada matahari, bulan, dan bintang, itu tidak datang, tidak muncul dengan bersamaan. Siang hari itu matahari yang muncul. Lalu malam hari ada bulan dan bintang. Nah, mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, matahari untuk menerangi di siang hari, kalau bulan dan bintang menerangi bumi di malam hari. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya ada fungsi sebagaimana yang Tuhan sudah kehendaki. Nah, tugas kita adalah kita harus menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Memeliharanya dengan baik dan tidak boleh merusaknya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ini adalah tugas kita bersama hari ini, menjaga bumi ini supaya tetap baik adanya dan kita bisa menikmati yang Tuhan ciptakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap bertanggung jawab. Kita bersyukur jika alam sekitar kita yang hari ini kita ada masih baik-baik saja. Kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau, kita bisa melihat mungkin ada binatang-binatang di sekitar kita, dan itu juga menandakan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati itu. Tugas kita hari ini adalah jaga, rawat, pelihara, dan jangan merusak. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Ada tugas untuk anak-anak yang di rumah. Tugasnya adalah kalian membuat gambar dari urutan penciptaan. Urutan penciptaan yang Miss Erna tadi sudah sampaikan. Kalian lihat urutannya, kemudian gambar. Lalu setelah itu dihias yang bagus. Kalau sudah selesai, kirimkan ke Miss Erna. Tugasnya sudah jelas ya. Miss Erna tunggu. Kalian kerjakan sebaik-baiknya. Dan Miss Erna harap kalian mengerjakan dengan sukacita. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami, memberkati anak-anak dimanapun mereka berada, memberkati para orang tua, dan Tuhan juga terus kami berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan kami kembali untuk bisa belajar bersama-sama di sekolah. Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa dipertemukan kembali di sekolah, belajar bersama-sama dengan teman-teman dan juga dengan Bapak Ibu Guru. Tuhan memberkati dan Tuhan juga beserta.